أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berjumpa kembali di sini demi mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim, terutama bagi laki-laki, sholat berjamaah di masjid yang luar biasa, nikmat, nyaman, wangi, yang mana di luar sana betapa banyak kawan-kawan kita yang mungkin tidak sholat pada jamaah, disibukkan oleh dunianya, jauh dari masjid, bukan hanya jauh dari masjid tapi tidak mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita jalani sekarang tidak lain dan tidak bukan, itu semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saat beliau masuk ke dalam parit, ikut menggali parit saat diserang kota Madinah dengan kafir Quraisy yang bergabung dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, yang mana kita kenal saat itu adalah perang apa? Perang Khandaq. Rasulullah masuk ke dalam lubang itu, ikut menggali, menghancurkan batu-batu yang ada di kota Madinah untuk membuat parit yang dalamnya 4 meter, lebarnya 4 meter. Rasulullah mengatakan, wallahi, demi Allah, laulallah, kalau bukan karena Allah, ma sallaina wa la tasaddaqna, kalau bukan karena Allah kita tidak akan sholat, kita tidak akan sedekah, kita ini kalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak dapat hidayah semua para jamaah sekalian. Maka dari itu sungguh kenikmatan yang sangat besar saat seseorang tahu siapa dia, tahu apa kewajibannya, tahu siapa Tuhannya. Ini adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda baru sadar kemarin itu disebar flyernya tabligh akbar. Bukan tabligh akbar, ini lebay yang nulis itu, yang buat flyernya jamaah. Berlebihan ini. Bukan tabligh akbar ya, kajian-kajian ringan saja. Ya, Anda masih kecil, masih baru belajar, tidak banyak ilmu, ya hanya berbagi saja sama antum, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Para jamaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa baina dhahranai ashabihi. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda saat beliau berada di tengah-tengah sahabatnya suatu hari. Ya, Aisyah sedang bercerita. Kata Rasulullah SAW, inni alal hawdi antadhiru man yaridu alayya minkum. Aku ada di telaga. Aku di sini menanti kalian. Siapa dari kalian yang mau datang mampir ke telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Para jamaah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau mentelaah hadis ini, satu kata atau satu kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan harapan, kalimat yang melambangkan rasa rindu kepada umatnya, kalimat yang terucap didasari oleh rasa cinta, rahmat yang tertancap pada dirinya sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Para jemaah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian rasul dari diri kalian sendiri. Azizun alaihi ma anittum, berat dirasa olehnya apa yang dirasa berat oleh umatnya. Harisun alaikum, semangat terus ingin memberi kebaikan, memberitahu kebaikan, hidayah, ngasih petunjuk sama umatnya, semangat Rasulullah SAW. Bil mu'minina raufur rahim, sama orang-orang mukmin itu cinta, murah hati, sayang sama orang-orang mukmin. Surat At-Taubah ayat 128. Rasulullah subhanahu wa ta'ala dikatakan oleh Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, ya, ay syadidur ra'fatu war rahmah, sangat dahsyat cintanya, murah hatinya, sayangnya sama orang-orang mukminin. Arhamu bihim min walidaihim, Rasulullah itu lebih cinta sama umatnya daripada orang tuanya umatnya kepada anaknya. Rasulullah itu lebih cinta sama kita para jamaah sekalian daripada orang tua kita cinta sama kita. Maka dari itu, dalam ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi sangat banyak disebutkan kita ini disuruh mendahulukan Allah, lalu Rasulnya, baru orang-orang yang lain, sebagai pembalas budi kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini, yang selama 23 tahun terus menerus mengajak umatnya dari kegelapan menuju ke jalan yang terang, menuju kepada hidayah, menuju kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dihina, dihujat, hasut, tuduhan yang menerpa beliau. Tidak cukup itu, bahkan tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam dilukai oleh umatnya yang dia cintai, yang diajak ke surga, ayo masuk surga, dilukai, diperangi, putrinya dicerai. Gara-gara apa? Gara-gara Rasulullah SAW mengajak umatnya kepada kebaikan. Dua putrinya Rasulullah SAW dicerai sama suaminya, yang mana salah satunya adalah Ruqayyah, lalu dinikah sama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam sosok yang tidak pernah beristirahat mendakwahkan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semenjak Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau, "Kum fa'andzir," bangun, berilah peringatan. Beliau 23 tahun tidak pernah beristirahat. Walau beliau harus ditinggal oleh pamannya yang beliau cintai, Abu Thalib, yang siang dan malam membela beliau mati-matian. Meskipun tidak mau ikut agamanya Rasulullah, Abu Thalib membela ponakannya luar biasa. Rela tidak makan, rela diembargo sama kaumnya, rela untuk dimusuhi sama kaumnya orang-orang Quraisy yang lain. Untuk siapa? Untuk Muhammad SAW. Ditinggal sama pamannya dalam keadaan mati musyrik. Betapa sedihnya para jamaah sekalian. Kita yang dengar ceritanya Rasulullah ditinggal sama pamannya, usaha, ya am, kul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Katakan wahai paman satu kalimat, akan aku jadikan hujjah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diulang lagi. Kul la ilaha illallah, wahai paman bilang la ilaha illallah, satu kalimat. Satu kalimat la ilaha illallah. Tapi di sebelahnya ada orang-orang musyrik, kawan-kawan pamannya mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah engkau benci sama agama bapakmu sendiri? Perang antara hak dan batil. Namun kebatilan sepertinya selalu menang.
Kita dengar ceritanya itu sedih para jemaah. Kita juga greget, ya Allah, kenapa? Kita rasakan kesedihannya Rasulullah. Lalu gimana yang dirasakan oleh Rasulullah SAW? Lebih beratnya lagi ditanya sama Al-Abbas, sama pamannya Rasulullah. Ya, kita tahu pamannya Rasulullah ada berapa? Saat beliau diutus jadi nabi ada berapa? 4. Duanya Muslim, duanya mati kafir. Siapa yang Muslim? Hamzah sama Al-Abbas. Yang mati kafir siapa? Sama Abu Lahab sama Abu Thalib. 4. Al-Abbas ini adiknya Abu Thalib. Kesian sama saudaranya Abu Thalib. Jadi Abbas itu tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apa gunanya kamu buat dia? Dulu dia itu marah karena kamu, dia itu ikut nggak makan karena kamu, susah karena kamu, dia bela kamu mati-matian, terus apa gunanya kamu buat dia? Ya, lihat saudara, ya, kesian sama saudaranya. Al-Abbas adiknya Abu Thalib kesian sama saudaranya, mati kafir. Masa kamu tidak ada gunanya buat dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Terpaksa Rasulullah bilang. Orang yang dia cintai, Rasulullah bilang, ini orang masuk neraka. Kana fi dhahdhahim min nar, kata Rasulullah SAW. Dia itu di neraka yang cetek. Dhahdhah artinya, ya kalau kita lewat sungai para jamaah sekalian yang airnya sedikit itu, airnya cuma semata kaki kita, ya itu artinya dhahdhah. Laula ana, kalau bukan karena aku, kata Rasulullah, la kana fid darkil asfali minan nar. Dia ada neraka yang paling dalam. Rasulullah katakan itu dengan berat hati. Beliau yang tak lama setelah ditinggal oleh pamannya yang dia cintai, ditinggal oleh istrinya yang dia cintai, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Manusia yang tercatat pertama kali masuk Islam sebelum ada nama Abu Bakar As-Siddiq. Orang rumahnya dulu yang masuk Islam, istrinya beliau sallallahu alaihi wasallam, yang selalu menenangkan hatinya saat Rasulullah ribut di luar, dihujat di luar sama orang. Takut Rasulullah masuk ke rumahnya. Tenang wahai suamiku, engkau ini orang baik, engkau menyambung tali silaturahmi, engkau menjamu tamu, engkau membantu orang susah, dan yang seterusnya. Disebut pujian-pujian kepada suaminya. Tidak mungkin Allah menginginkan keburukan kepada orang seperti kamu. Lihat, ya. Meninggal dunia, ditinggal Rasulullah SAW dalam hitungan bulan. Meninggal Abu Thalib, tidak lama setelah itu meninggal Khadijah. Lihat, jangan terus kita pikir Rasulullah ditinggal pamannya, anak istirahat dulu, anak tidak mau dakwah, anak mau ya, meratapi dulu kesedihan ini. Sebentar, anak sudah enak, nanti anak mau keluar lagi. Apa ada seperti itu? Tidak ada jemaah. Qum fa'anzir, berangkat dakwah, sampaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ditinggal istrinya pun sama. Meskipun dikatakan dari saking sedihnya Rasulullah ditinggal sama istrinya, yang mana tidak lama sebelumnya ditinggal sama pamannya, Rasulullah agak jarang keluar dari rumah. Sedih. Beliau yang anaknya semua meninggal dunia saat bapaknya masih hidup. Sallallahu alaihi wasallam. Semua anaknya Rasulullah meninggal saat Rasulullah masih hidup kecuali siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Beliau yang tidak hentinya digoda, diganggu dan disakiti. Yang mana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tidaklah aku temui hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang menceritakan bahwasanya Rasulullah ya, digoda dan orang-orang Quraisy mulai main kasar sama Rasulullah. Lagi sholat dicekik sama Uqbah bin Abi Mu'aid, lagi sujud dikasih ari-ari unta. Subhanallah. Kita tuh megang aja jijik jamaah. Ini orang lagi sholat, ditaruh di kepalanya ari-ari unta. Tidaklah ini semua terjadi, melainkan saat pamannya Rasulullah sudah meninggal. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir ya, saat menceritakan kisah-kisah ini. Main kasar, dilempari batu, dikasih duri jalannya. Namun beliau tidak pernah berhenti untuk mengingatkan umatnya yang beliau cintai agar terus berjalan di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mendakwahkan umatnya agar mengenal siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Rasulullah berhenti jamaah pada waktu itu, selesai berhenti, mungkin kita ini tidak tahu siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Masjid Syafi'i ini tidak pernah ada di atas muka bumi ini.
Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak cukup disakiti, namun beliau diperangi juga oleh kaumnya. Air susu dibalas dengan air tuba. Surga dibalas dengan kekerasan, dibalas dengan cacian, makian, luka, pukulan, sayatan pedang. Itu yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi saat kita tahu Rasulullah SAW sudah berdakwah kira-kira 10 tahun di Makkah. Sahabat ya, sedikit banyak sudah ada yang masuk Islam, namun tidak sedikit dari mereka yang hijrah ke Taif atau hijrah ke Habasyah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di Mekah tidak pernah bisa beribadah kepada Allah dengan khusyuk. Berangkat ke Taif karena dikatakan Taif adalah markas terbesar di antara kota-kota yang ada di Hijaz. Nomor 1 ada di Mekah, nomor 2-nya di Taif. Kalau di Indonesia ada Jakarta, ada Surabaya. Namun jaraknya terpaut kira-kira hanya 86 kilo saja, atau 80 kilo. Dengan penuh harapan Rasulullah SAW ingin meminang hatinya orang-orang Taif. Berangkat bawa Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, ya, orang yang paling beliau cintai, ya, seorang budak yang diberikan oleh seorang Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, yang mana beliau adalah keponakannya Khadijah binti Khuwailid, ngasih hadiah ke ammatinya, ngasih hadiah ke bibinya seorang budak, ya ini Zaid bin Harithah. Dibawa sama Rasulullah SAW ke Taif. Dan jangan dipikir jalanan ke Taif itu kayak sekarang, jalan tol pakai aspal. Jalan ke Taif jalan yang terjal, penuh dengan bebatuan. Mungkin perlu merangkak-rangkak untuk bisa naik ke atas ke Taif. Sampai di Taif, Rasulullah mengajak mereka, mengingatkan mereka, sembahlah Allah semata, jangan sembah ini patung-patung. Namun lagi-lagi mereka melukai Rasulullah SAW. Padahal sebelum Rasulullah pulang, Rasulullah itu bilang, kalau kalian tidak mau terima dakwahku ini tidak masalah, uktum anni, cukup. Antara kita saja yang tahu, jangan sampai orang-orang Quraisy tahu kalau Anda datang ke sini. Mereka bilang, kalau memang kamu itu nabi, saya akan robek-robek kainnya Ka'bah. Tidak mungkin. Yang satunya bilang, apakah Allah tidak punya orang lain untuk diutus selain kamu? Yang satunya bilang, aku tidak mau ngomong sama sekali sama kamu. Kalau memang kamu nabi, aku tidak pantas untuk bantah kamu. Kalau memang kamu bohong, buat apa saya ngomong sama pembohong? Ini katanya 3 orang pemimpinnya orang Taif pada waktu itu, Bani Thaqif. Pulang Rasulullah SAW. Ya sudah, kalau kalian tidak mau terima tidak apa-apa, ya kita tidak memaksa. Pulang Rasulullah. Tapi di pinggir jalan sudah disiapkan orang-orang gila, anak-anak kecil, ya anak-anak muda ya, yang ada di pinggir jalan, tuh lempari dia ini, usir dari sini. Untuk la ilaha illallah saja, tidak minta uang jemaah, mau ngajak umatnya ke surga. Itu yang dialami sama Rasulullah SAW. Tapi apa Rasulullah angkat tangan, dia Allah hancurkan orang-orang ini? Tidak pernah jemaah. Silahkan dicek mana ada Rasulullah pernah doa, ya Allah turunkan azab untuk mereka sekarang ya Allah, habisi, jangan disisakan. Kayak Nabi Nuh alaihissalam saat berdoa, ya la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayar. Ya Allah, jangan sisain di atas muka bumi ini orang-orang kafir meskipun cuma 1 orang. Jangan sisain ya Allah. Nabi Nuh ngomong, angkat tangan ya Allah, habisi semua ya Allah, jangan disisain. Tapi Rasulullah saat didatangi sama malaikat Jibril, sudah babak belur, bercucuran darah. Zaid bin Harithah juga yang nahan-nahan batu yang datang pun sama babak belur. Rasulullah dari saking sedihnya tidak sadar, jalan sudah jauh, sudah puluhan kilo. Baru habis itu Rasulullah sadar, dari saking hancurnya hatinya para jamaah. Rasulullah lihat di atasnya ternyata ada awan, jadi dia jalan tuh ditutupi sama awan. Allah utus awan untuk jaga Rasulullah SAW. Ya, ternyata Rasulullah lihat di atasnya awan tuh ada Jibril. Katanya Jibril, Allah mengutus malaikat yang jaga gunung ini agar siap untuk diperintahkan olehmu. Silahkan, mau diperintahkan untuk apa? Datang malaikatnya.
Muhammad, ana sudah diutus sama Allah, silahkan kamu suruh ana apa, ana kerjain. Kalau perlu, ana tempelkan ini 2 gunung ini, Jabal Abu Qubais sama Qaiqaan yang ada di Mekah yang besar, untuk dijepit ini supaya habis itu orang yang ada di Mekah, yang di Taif hilang semuanya. Mekah hanya tinggal cerita saja. Kata Rasulullah, bal arju, aku berharap mereka atau anak-anak mereka nanti semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Makanya kita temui para jamaah sekalian, ada Khalid ibn Walid, Al-Walid ibn Al-Mughirah, benci sama Rasulullah, punya anak siapa? Khalid ibn Walid. Siapa yang tidak kenal sama Khalid bin Walid? Makanya ada yang namanya Al-Amr bin As, anaknya Al-As bin Wa'il, benci sama Rasulullah, punya anak siapa? Amr bin As radhiyallahu anhu. Makanya ada Mut'im bin Adi, punya anak namanya siapa? Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Makanya ada namanya Ikrimah, meskipun bapaknya kita kenal namanya Abu Jahal. Bapaknya Fir'aunnya umat ini, anaknya Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu, mati syahid. Itu doanya Rasulullah SAW untuk umatnya. Tidak pernah Rasulullah SAW ngelawan orang yang menyakiti dia, membalas orang yang menyakiti dia. Man taqama Rasulullah SAW li nafsihi. Rasulullah tidak pernah balas dendam sama sekali untuk dirinya dia. Dia dilukai, dia tidak pernah balas dendam. Para jamaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga saat perang Uhud dilukai sama kaumnya, sampai gigi gerahamnya pecah, pipinya tersayat-sayat sama baju besinya sendiri. Baju besinya itu masuk ke dalam pipinya, sobek-sobek pipinya jamaah. Namun apa yang beliau katakan? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku ini ya Allah. Ya. Mungkin mereka tidak tahu ya Allah. Jangan diazab. Mungkin anak yang kurang sampaikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang kerap kali ditemukan takut saat setiap melihat ada awan yang tebal, angin yang keras, terlihat beliau itu masuk keluar dari rumahnya, nanti keluar lagi dilihat, nanti masuk lagi, sampai dilihat sama istrinya. Ya Rasulullah, kenapa? Kok kayak orang bingung? Ana takut itu. La'allahu kama qala qaum 'ad. Ana takut itu yang datang ini sebentar lagi, ini awan tebal ini, seperti yang dikatakan sama kaum 'ad. Hadza 'aridun mumtiruna. Ini awan yang akan menghujani kami. Bal huwa masta'jaltum bih, kata Allah, ini yang sama kalian ditunggu, ini yang kalian ancamkan kepada Hud alaihi salam, suruh turunkan adab, ini adabnya sudah datang sekarang. Rasulullah takut umatnya diazab, jadi bingung kalau ada awan tebal. Kalau sudah turun hujan, farih, salwa. Kalau sudah ternyata itu awannya itu isi hujan menghujani Rasulullah SAW. Kita lihat coba bagaimana cintanya Rasulullah SAW sama umatnya. Beliau yang ditemui dalam satu riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Lamma ra'aitu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba nafsi." Saat aku melihat Rasulullah SAW lagi senggang, lagi santai, lagi enak bersenda gurau sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak lagi menginginkan sesuatu yang memberatkan beliau. Saat aku melihat demikian, katanya Aisyah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullah li, doakan aku. Berdoalah kepada Allah untukku. Doain kebaikan untuk anak," kata Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat." Ya Allah, ampunilah Aisyah
dosa-dosanya yang sudah lalu dan yang akan datang, dosa-dosanya yang terlihat mata dan yang tersembunyi. Fadhahikat Aisyah radhiyallahu anha, yang membuat Aisyah radhiyallahu anha tertawa, girang, senang. Didoain sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Aisyah, "Awa yasurruki du'ai?" Kata Rasulullah, "Awa yasurruki du'ai?" Apakah doaku ini yang membuat engkau tertawa girang ini, wahai Aisyah? Kata Aisyah, "Wa ma li la yasurruni du'a." Gimana tidak bisa ana bahagia didoain sama engkau ya Rasulullah? Katanya Rasulullah SAW, "Wallahi, demi Allah, innaha la da'wati li ummati fi kulli salah." Demi Allah, itu doaku untuk umatku di setiap salatku. Ampuni umatku ya Allah, ampuni dosa-dosanya, ampuni dosa-dosanya yang kelihatan mata, yang tidak kelihatan mata, yang akan datang dan yang sudah lalu, ampuni Allah. Tidak cukup itu para jamaah sekalian. Beliau sallallahu alaihi wasallam satu hari pernah membaca satu ayat dalam surat Ibrahim ayat 36. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, sungguh telah banyak orang-orang yang tersesat. Faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang mengikutiku, maka itu adalah bagian dariku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Adapun orang-orang yang bermaksiat kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Engkau Maha Pengampun ya Allah. Yang ikut sama anak ya Allah, yang ikut sama dakwah anak, kata Nabi Ibrahim, dia bagian dari anak, orang mukmin. Tapi orang-orang yang tidak mau ikut, dipasrahkan kepada Allah sama Nabi Ibrahim. Engkau Maha Pengampun ya Allah dan Maha Penyayang. Dan juga Rasulullah membaca perkataan Nabi Isa alaihissalam yang Allah cantumkan dalam surat Al-Maidah ayat 118, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk." Ya Allah, jika engkau mau mengazab mereka, sungguh mereka itu adalah hamba-hambamu ya Allah. Silahkan, itu hakmu ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau mau mengampuni mereka, sungguh engkau Maha Perkasa ya Allah, engkau Maha Bijaksana. Saat baca dua ayat ini, Rasulullah SAW menangis para jamaah sekalian. Takut umatnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat Rasulullah menangis, malaikat Jibril turun. Wa qala, diceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril, "Ya Jibril, sal Muhammad man ladzi yubki." Tanya sama Muhammad, apa yang buat dia nangis? Padahal Allah lebih tahu apa yang membuat Rasulullah menangis. Fanazala Jibril, akhirnya Jibril turun. Wa qala ma yubkika ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah? Qala ummati, aku nangis karena umatku, bukan karena istri, karena anak-anakku mati, orang-orang memerengangku, bukan, karena umatku, takut umatnya. Ummati ya Jibril, umatku wahai Jibril. Fasaida Jibril ila al-malakil jalil. Akhirnya Jibril naik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, sama Jibril kasih tahu. Wa qala yabki ala ummatihi wallahu alam. Ya Allah, dia katanya nangis karena takut akan umatnya. Engkau lebih tahu ya Allah, kata Jibril. Faqala li Jibril, lalu Allah mengatakan kepada Jibril, anzil ila Muhammad wa qul lahu, turun lagi ke Muhammad dan katakan kepada dia, sanurdzika fi ummatika, kami akan meridhoimu atas umatmu juga. Baru Rasulullah tenang. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang saat di akhir hayatnya, beberapa hari sebelum beliau meninggal dunia, beliau menangis. Saat beliau berangkat, beliau sering Rasulullah SAW pergi ke Baqi, kadang pergi ke syuhada Uhud untuk mendoakan sahabat-sahabatnya yang sudah meninggal Rasulullah SAW, meninggalkan Rasulullah SAW terlebih dahulu. Di hari itu, beberapa hari sebelum Rasulullah meninggal, beliau berangkat sama beberapa sahabat ke Baqi. Beliau berdoakan sahabat-sahabat yang meninggal di Baqi, lalu Rasulullah SAW di jalan pulang menangis. Ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, kenapa kok nangis? Ya, kata Rasulullah, ishtaqtu ila ikhwani, aku rindu kepada saudara-saudaraku.
Kata para sahabat, ya Rasulullah, awalasna ikhwanuk, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Kata Rasulullah, bal antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku. Kata Rasulullah, mereka-mereka yang beriman kepadaku, namun mereka tidak pernah berjumpa denganku. Rasulullah itu pengen ketemu sama kita semua jamaah. Makanya Rasulullah bilang, ana 'alal haudhi antadhiru man yaridu alayya minkum. Aku di sini, kutunggu kalian di sini di telagaku bagi siapa dari kalian yang mau mampir ke sini. Kita para jamaah sekalian yang terkadang dikasih tahu ini haram tapi kita masih mogok. Kita yang terkadang lebih taat sama bos daripada taat sama Allah dan Rasulnya. Kita yang lebih cepat kalau dipanggil sama atasannya daripada dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid. Para wanita yang untuk pakai hijab perlu waktu 10 tahun, 13 tahun untuk memutuskan saya mau pakai hijab. Ini yang ditunggu sama Rasulullah. Inikah yang ditangisi sama Rasulullah SAW. Para jamaah, kita tahu di detik-detik akhir hayatnya Rasulullah SAW, Rasulullah itu menangis. Beliau bilang apa? Ummati, ummati. Yang ada di lisannya ummati, ummati. Gimana umatku, gimana umatku ya Allah, umatku, umatku ya Allah. Tidak bilang istri-istriku. Istrinya Rasulullah ada berapa? 9. Tidak ditanya butuh apa kalau saya mati nanti begini, wasiatnya begini dan begitu, tidak ada. Ummati, ummati. Tapi umatnya lupa sama Rasulullah SAW. Kajian Sirah Nabawiyah datang cuma 1-2 kali pertemuan. Pertemuan keempat sisa 1,5 soft. Pertemuan kelima sisa setengah soft. Penutupan kitab cuma sisa 3 orang. Cinta sama Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Sama nabinya tidak kenal. Bisakah kita cinta sama seseorang kalau kita tidak kenal jemaah? Mustahil. Dan tidak cukup beliau sallallahu alaihi wasallam menghadapi apa yang sudah kita ceritakan barusan. Kita lihat gimana sayangnya Rasulullah sama umatnya. Saat Fathu Makkah, kita lihat pembebasan kota Mekah, dibuka kota Mekah sama Rasulullah, takluk sama Rasulullah SAW kota Mekah itu. Rasulullah bilang apa? Sini. Kita sembelih satu-satu. Ente yang kurang ajar sama anak, 23 tahun atau 20 tahun, sini dikumpulin. Dibalaskah sama Rasulullah mereka? Tidak. Rasulullah bilang apa? Idhabu fa antum tulaqa. Pergi silahkan, terserah kalian. Tidak ada ditangkap sama Rasulullah, kecuali memang ada 1-2 orang yang memang bermasalah. Sisanya silahkan. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan fahuwa amin, yang masuk rumahnya Abu Sufyan dia akan selamat. Disebut sama Rasulullah beberapa orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Dan sebesar apa jiwanya beliau ini SAW. Secinta apa beliau sama umatnya. Belum lagi ceritanya gembongnya orang munafikun. Siapa namanya? Siapa? Ubay bin Salul. Beliau yang nuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina. Kalau orang dituduh istrinya berzina, berarti suaminya tidak becus ngurus istrinya. Beliau yang bikin saat perang Uhud ada 200 orang kira-kira mundur, yang membuat gentar orang-orang muslimin. Sudah jumlahnya 1:3, pakai pangkas lagi 200 atau sampai 300 orang mundur gara-gara dihasut sama beliau. Musuh besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benci sama Rasulullah luar biasa. Saat beliau meninggal dunia, kita lihat cintanya Rasulullah. Lihat. Beliau didatengin sama anaknya. Anaknya itu ya, suka sama Rasulullah, dekat sama Rasulullah, ya, beriman sama Rasulullah. Tidak kayak bapaknya.
Anaknya itu bilang, ya Rasulullah, ana minta bajumu untuk jadi kafannya bapakku. Kita para jamaah, kalau ada musuh bebuyutan mati, bilang apa kita? Ahsan. Kita ada musuh bebuyutan kita meninggal dunia, kita bilang apa? Paling tidak rasa rasain nanti. Itu diajar sama Allah sekarang. Paling tidak begitu. Rasulullah diminta bajunya buat kafan, dikasih sama Rasulullah. Karena anaknya lihat Rasulullah baik, akhirnya anaknya minta lagi, ya Rasulullah, sholati dong sekalian. Doain abahana, disolati sama Rasulullah. Umar lihat, ya Rasulullah, kenapa kau sholatin orang munafik ini? Ngapain ya Rasulullah? Engkau kan tahu ya Rasulullah, sama Allah tidak akan dimaafkan orang-orang ini, ada ayatnya. Meskipun kata Allah 70 kali engkau mintakan ampun, tidak akan diampuni. Kata Allah Subhanahu wa taala 70 kali. Barangkali kalau 71, 72, 75 atau 80 kali diampuni sama Allah. Jadi saking cintanya sama umatnya. Belum lagi kita tahu satu riwayat. Kata Rasulullah SAW, likulli nabiyyin da'watun mustajabah yad'u biha. Setiap nabi itu punya dakwah, doa yang istijabah, pasti diistijabahi sama Allah, pasti diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh sudah pakai doanya, hancur semua, tenggelam di atas muka bumi ini. Nabi Musa pakai, ya Allah, engkau telah memberi Fir'aun segala sesuatu, kekuatan, perhiasan, harta, benda semua ya Allah. Dan itu semua membuat dia semakin jauh darimu ya Allah. Sekarang habisi dia ya Allah, jangan dikasih jalan lagi. Dikabulkan sama Allah, habis Fir'aun. Rasulullah bilang apa? Likulli nabiyyin da'watun mustajabah yad'u biha. Setiap nabi punya doa yang pasti diijabahi sama Allah untuk dia pakai di atas muka bumi ini. Tapi kata Rasulullah, wa akhtabi'u da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Aku sembunyikan doaku ini untuk kelak aku pakai memberi syafaat untuk umatku besok di hari kiamat. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ya, bukan cuma cinta sama umatnya di dunia, sampai ke akhirat jamaah. Nanti kita semua ini berdiri para jamaah sekalian, dibangunkan sama Allah Subhanahu wa taala di hari kebangkitan setelah hari kiamat. Ya kita tahu orang yang meninggal dunia. Sekarang saya mau tanya, kita ini hidup di dunia berapa lama jemaah? Coba. Berapa lama? Hah? Kurang dari 1 hari. Antum umurnya berapa nih? Tidak mungkin kurang dari 1 hari. Kita hidup di dunia ini berapa lama jemaah? 60-70 ya. Hadis Nabi. A'maru ummati baina 60 wa 70. Dan sedikit yang lewat dari itu kata Rasulullah SAW. Kalau kita lihat 60 tahun. Tapi coba lebih tajam lagi hitungnya. Potong masa belum balik. Mungkin anak laki balik umur 15 tahun lah kurang lebih. Potong 15 tahun. Orang sebelum balik tidak ada beban untuk menjalani syariat. Ya baru istilahnya dimotivasi untuk menjalani sholat dan lain sebagainya. Umur 7 tahun disuruh sholat, umur 10 tahun baru disuruh pukul kalau tidak sholat. Baru ya proses pembelajaran. Tapi mulai dihitung dosa saat dia sudah balik, sudah dibebani sama syariat. Potong 60 tahun, potong 15. Potong jam tidur. Berapa jam tidur? 8-7 jam. Sepertiganya hilang. 20 tahun lagi, 15 tambah 20, 35 sudah hilang. Sisa berapa? 25 sisa. Dari 60 sisa 25. Belum lagi nanti masa tua, sakit, tidak sadar dan lain sebagainya. Ya kita ambil 5 tahun lagi, sisa 20 tahun. 20 tahun ini yang menentukan nasib kita besok di alam barzakh, dan 20 tahun ini menentukan nasib kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 20 tahun. Itu yang umurnya 60. Kalau meninggal umur 50, ya tinggal dikurangin aja. Yang tidak sampai 50, ya tinggal dikurangin lagi. Ada namanya yaumul ba'ats. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum. Kalian akan dibangkitkan,
dan kalian akan ditanya atas segala sesuatu yang kalian buat. Kalian akan dibeberkan semua amalan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu digiring ke tempat yang kita tahu namanya padang mahsyar. Jangan terus sama kita dipikir orang sampai ke padang mahsyar, terus di padang mahsyar langsung dihisab sama Allah. Fulan, ta'al sini, ini hitungan-hitungan kamu, ini buku rapotnya, sana ditimbang. Tidak ada jamaah, dibiarin sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan telanjang bulat, hufatan, uratan, ghurlah. Tak bawa baju sehelai pun, belum disunat, tak pakai sendal, bulma, tak bawa bekal sama sekali. Kita di Surabaya ini para jamaah siang bolong, tidak ada anak lihat orang berani ada di siang bolong di pinggir jalan di Surabaya ini. Panas. Kalau siang masuk ke rumahnya, yang punya AC dia hidupin AC-nya. Matahari sekarang itu jaraknya 149 juta kilometer. Kalau antum cek di Google, jaraknya 8 menit kecepatan cahaya. 150 juta kilo, kurang lebih segitu. Besok sama Allah Subhanahu wa taala nolnya dibuang semua. 5-nya dimasukkan ke dalamnya koma. Jadi 1,5 kilo saja sisanya. 1 mil. 1,5 kilo kurang lebih. Ditarik oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, "Idza kana yaumul qiyamah udniyatus syamsu minal ibad hatta yakuna qaida mil." Kalau datang besok hari kiamat, matahari akan Allah dekatkan kepada para hamba sampai jaraknya sisa 1 mil. 1,5 kilo. Dibiarkan semuanya berdiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingati dosanya. Apa yang sudah engkau lakukan, ingatkan semua. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha, saat Rasulullah SAW pulang ke rumahnya, istirahat, tidur di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha. Tidur Rasulullah di pahanya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tuh nangis, air matanya kena ke wajahnya Rasulullah, yang buat Rasulullah bangun dari tidurnya. Ditanya sama Rasulullah, "Ya Aisyah, lima tabkin, kenapa kok nangis?" Apa kata Aisyah? "Tadakkartu yaumal qiyamah." Tadakkartu yaumal qiyamah, ya Rasulullah, ana nangis karena teringat sama besok hari kiamat. Kenapa Aisyah kok nangis takut sama hari kiamat? Kenapa kira-kira? Dia tanya sama Rasulullah, "Hal tadhkuruna ahlikum ya Rasulullah yaumal qiyamah?" Apa engkau kelak besok ingat sama keluargamu besok di hari kiamat ya Rasulullah? Ingat tak sama anak ini istrimu ya Rasulullah, besok kira-kira kita bisa anak istrinya dia gimana? Hal tadhkuruna ahlikum ya Rasulullah yaumal qiyamah? Kenal tak sama anak nanti, sama istrimu ini, sama anak-anakmu kelak di hari kiamat? Kata Rasulullah SAW, "Amma fi thalathati mawatin fala yadhkur ahadun ahada." Adapun di 3 tempat tidak ada manusia yang ingat sama manusia manapun. Nafsi, urusan masing-masing. Tidak bapak ke anaknya, tidak anak ke bapaknya, tidak suami istri, tidak ada. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Hari di mana seorang saudara kabur dari saudaranya yang dia cintai. Wa ummihi wa abih. Orang tuanya pun dia tidak pedulikan lagi. Orang kalau susah hidup, sudah kanan kiri tertutup semua, perginya kemana? Ke orang tuanya. Makanya kata orang, kalau pintu semua sudah ditutup di atas muka bumi ini menghujat kalian semua, ada ibumu yang tidak pernah menutup pintunya untukmu. Itu kata-kata iya di dunia, di akhirat tak bisa dipakai. Kabur. Wa sahibatihi wa bani. Istrinya, anak-anaknya, dia tidak peduli. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang pada waktu itu punya hal yang menjadi pemikiran dia masing-masing. Punya perkara yang menyibukkan kepalanya masing-masing. Nafsi, urusan ente, urusan anak. Tak bisa. Aisyah sampai nangis, takut anak di dunia ini jadi istrinya Rasulullah, terus anak tidak lupa nanti Rasulullah tidak ingat sama kita. Itu yang ditangisi sama Aisyah radhiyallahu anha. Dari saking dahsyatnya keadaan itu.
Para jamaah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita tahu, di padang mahsyar tidak cukup ya, kita didekatkan dengan matahari. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Fajr, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Allah akan datang ke sana, Allah akan hadir, dan juga para malaikat. Wa ji'a yawma idzin bi jahannam, dan akan diseret neraka jahanam. Datang ke sana, dikasih tahu ke orang-orang yang lagi berdiri di padang mahsyar semua, ini loh neraka yang sama kita dari dulu dijadikan sebagai alat untuk mengancam, awas neraka adabnya pedih. Nah ini sekarang, kalian lihat sekarang didatangkan. Sebagaimana dalam satu riwayat, yu'ta bi jahannam walaha sab'una alfa zimam. Kelak neraka akan diseret, akan didatangkan, dan neraka itu punya 70.000 tali kekang. Wa fi kulli zimamin sab'una alfa malaki yajruna. Setiap tali kekang ditarik sama 70.000 malaikat lagi. Yawma idzi yatadhakkarul insan anna lahu dzikra. Dan di saat itu kita semua ingat dosa-dosa yang sudah kita buat semua. Kurang ajar sama abah, kurang ajar sama ibu, muamalah, jual beli tidak jujur, nipu orang, gibahi orang, menghina orang, nuduh orang, fitnah orang. Semua besok ada hitung-hitungannya, dan semua akan kita sadari saat itu, saat kita melihat itu ada neraka jahanam. Sudah masuk waktu isya jamaah. Kok cepat jamaah? Ini lanjut setelah adzan apa lanjut setelah sholat? Lanjut setelah fadhal muadzin adzan. Ya, itu yang digambarkan para jamaah sekalian yang akan terjadi kelak di hari kiamat. Rasulullah sudah kasih tahu kita semua itu, bentuk cinta Rasulullah kepada umatnya. Dan di keadaan genting, di keadaan yang mengerikan, sama Allah dibiarkan tidak langsung dihisab. Manusia semua sibuk mencari siapa orang-orang yang bisa bantu supaya segera ini orang-orang dihisab. Sudah cukup, ada yang tenggelam sama keringatnya sendiri, ada yang keringatnya sampai ke dadanya, ada yang sampai ke perutnya, ada yang cuma sampai ke kakinya, ada yang sejuk ya. Sibuk orang-orang semua minta pertolongan nih, minta tolong sama siapa? Yang selama ini punya teman-teman kerjanya nongkrong-nongkrong, muadzin sekencang-kencangnya suaranya, di masih majelis di situ duduk. Ya. Entah tuli beneran atau gimana, wallahu a'lam. Ya. Temennya lebih dipilih daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua ada kejadian jamaah. Ini kejadian kisah nyata ini. Nongkrong-nongkrong, sohib-sohib, main gaple 100 meter atau 200 meter dari masjid. Azan tetap, main gaple. Meskipun sudah jepitannya penuh, tetap main. Sudah kalah terus, masih main tiap hari. Subhanallah, sohib. Panggilan Allah di nomor 2 kan demi sohib. Salah satu di antara gerombolan ini meninggal dunia jamaah. Saat temannya ini meninggal disolati, ini teman-temannya main gaple. Itu yang sama dia ditukar selama ini. Panggilan Allah sama sohib. Dia mati, temannya wala ikut mandiin, wala mendoakan, menyolati, apalagi datengin ke kuburan. Itu yang sama dia dipilih. Nah, seorang ustaz cerita sama anak, terjadi. Ditanya sama orang, kenapa sohibnya? Kita bisa buat apa? Kita tidak paham. Mandiin tidak tahu, mau doa apa kita tidak tahu, doanya jenazah apa kita juga tidak hafal. Na'udzubillah. Dalam keadaan genting seperti ini kelak di hari kiamat para jamaah, orang-orang datang semua pergi ke Nabi Adam. Coba lobby Nabi Adam. Kita tahu kisahnya di hadis syafa'ah yang sangat panjang hadisnya. 2 lembar hadisnya. Mungkin 2 lembar setengah mungkin. Panjang Rasulullah cerita. Fayatuna Adam, datang ke Nabi Adam semua. Wahai Adam, engkau adalah bapak kita semua. Dan engkau lihat keadaan kita sekarang seperti ini, mengerikan. Mau sampai kapan kita dibiarkan seperti ini?
Isfa' lana, mintakan syafaat dari Allah untuk kita semua. Nabi Adam bilang apa? Nafsi, nafsi. Ana enggak bisa. Ana cuma bisa bawa diri ana sendiri. Ana pernah bikin dosa dulu yang buat Allah marah, kemarahan yang tidak pernah setelahnya seperti itu dan sebelumnya seperti itu. Idhabu ila Nuh, pergi ke Nuh, barangkali dia bisa. Subhanallah, Nabi Nuh ngomong hal yang sama. Apa katanya? Nabi Nuh, nafsi, nafsi, sendiri-sendiri, ana tidak bisa bantu. Ana pernah bikin Allah marah, marah yang tidak pernah setelahnya seperti itu dan sebelumnya seperti itu. Da'autu ala qaumi, aku sudah doakan kaumku keburukan. Dia sudah dakwah 950 tahun, pengikutnya cuma 80 orang, terus dia sakit hati, mungkin dia angkat tangan, doa ya Allah habisi, dia ngerasa salah jamaah. Ana sudah doain keburukan kaum ana. Lihat, baiknya seorang nabi dan rasul. Pergi ke yang lain, coba ke Ibrahim, pergi Nabi Ibrahim. Ana pernah bohong, kata Nabi Ibrahim. Ya, 3 kali bohong, yang mana kita tahu sebenarnya bukan bohong. Sebenarnya bela agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ibrahim ngerasa ana pernah bohong 3 kali. Kita harat berapa kali jemaah? Wah, bohongnya bela diri lagi. Kita ini bohong berapa kali selama hidup ini? Untuk memperlicin apa yang sedang sama kita dibuat, apa yang sama kita sedang disembunyikan. Nabi Ibrahim bohong 3 kali, dimintai tolong, bilang ana tidak bisa, ana pernah bohong 3 kali. Siapa yang tahu kebohongan yang pertama apa? Bilang sakit, ya, ini sakit. Padahal Nabi Ibrahim tidak lagi sakit. Maksudnya sakit hati. Kalian dikasih tahu tidak mau ikut. Tapi sama kaumnya dipikir sakit badannya tidak enak karena Nabi Ibrahim diajak keluar, diajak untuk ikut merayakan acara hari besarnya mereka. Nabi Ibrahim tidak mau ikut, bilangnya anak sakit. Ya kalau bahasa kita itu sekarang tauriah namanya. Apa namanya? Tauriah. Seakan-akan bohong tapi tidak bohong. Yang kedua, yang paling dekat dengan kebohongan, sama Nabi Ibrahim dihancurin semua. Nabi Ibrahim bilang apa? Ini tanya sama yang besar, dia yang pegang kapaknya. Itu yang kedua. Yang ketiga bilang apa? Istrinya sebagai saudari. Karena istrinya mau digoda sama satu raja, yang mana raja ini kalau lihat perempuan cantik, suaminya dibunuh. Jadi Nabi Ibrahim bilang ini ukhti. Betul, ukhti fil Islam. Karena yang masuk Islam perempuan hanya istrinya aja, itu satu. Gara-gara itu Nabi Ibrahim bilang, saya tidak bisa, silahkan minta sama yang lain. Kalau kita besok diminta, ya apa jemaah? Anda pernah bohong berapa ribu kali? Wah, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Suruh pergi ke Nabi Musa. Nabi Musa pun bilang hal yang sama. Pergi ke Nabi Isa. Nabi Isa juga bilang hal yang sama. Nafsi, nafsi, tidak bisa. Akhirnya pergi ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, ana bisa. Akhirnya kata Rasulullah, aku sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sujud yang sangat lama. Dan saat itu aku baru dibukakan oleh Allah pujian-pujian yang tidak pernah Allah bukakan kepadaku sebelumnya. Jadi asma Allah yang ada 99 itu yang sama Allah dikasih tahu ke kita aja. Bukan namanya Allah ada 99, namanya Allah ada banyak. Dan kelak sama Allah dikasih tahu ke Rasulullah nanti semuanya dibukakan. Pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kata Rasulullah baru dibukain sekarang ini dan aku bisa ucapkan itu, sujud kepada Allah. Sampai akhirnya Allah bilang apa? Ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wasal tu'ta, engkau minta akan aku beri. Wasfa' tu syafa', silahkan beri syafaat. Sudah diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Saat itu para jamaah sekalian, Rasulullah bangun, saat disuruh bangun, sudah dikasih izin syafaat, langsung Rasulullah bilang, ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Tidak pernah lupa sama umatnya jamaah. Makanya dikatakan ya syafaatul uzma, syafaat terbesar saat Rasulullah bisa ya diberi syafaat oleh Allah, dikasih izin untuk mempercepat hisabnya ahlul mauqif, orang-orang yang sedang berdiri di padang mahsyar. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Saat keadaan seperti itu, matahari 1,5 mil, Rasulullah bilang apa? Ana faratukum alal haud. Aku akan berangkat duluan menuju telagaku. Aku akan datang ke sana
akan persiapkan ya cangkir-cangkirnya semua untuk menyambut umatku yang mau datang ke sini. Orang apa jemaah? Mestinya nanti di akhirat Rasulullah itu sudah istirahat. Kita yang melayani, ya Rasulullah pengen apa? Kita yang bikin, kita yang kasih. Enggak, Rasulullah lagi. Di saat mereka para pemimpin, para raja, jenderal-jenderal dan lain sebagainya tidak datang ke satu tempat, melainkan tempatnya sudah disteril dulu. Kirim mata-mata, kirim petugas, dikasih line, dikasih karpet merah. Ya, Rasulullah tidak seperti itu. Dia yang berangkat duluan. Ana yang pastikan semua baik-baik saja. Silahkan setelah itu kalian datang ke sini. Antadhiru man yaridu alayya minkum. Ana tunggu di sini siapa kalian yang mau datang. Ya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haudhi masirata syahr." Ya, telagaku itu ya sejauh perjalanan 1 bulan. Ya, ada yang bilang jaraknya dari San'a ke Madinah. Dari San'a di Yaman sampai ke Madinah. Jauh ya, berapa ribu kilo. Ya, 1 bulan kurang lebih. Ya. Ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih dari susu. Warihuhu atyabu minal misk. Baunya lebih putih atau lebih wangi daripada apa? Misk. Wa kaizanuhu kanujumis sama. Cangkir-cangkirnya lebih banyak dari cangkir yang ada di lebih banyak dari bintang yang ada di langit. Siapa yang tahu jumlahnya bintang di langit? Berapa jemaah? Hah? Bukan miliar lagi. Miliar nolnya cuma 9. Yang pernah diketahui, ya, coba antum cek di Google, ana benar atau tidak, takut ana salah hitung. Ya. Jumlahnya bintang di langit yang pernah ketahuan katanya 100 ditambah 0,29. Dihitung sendiri, tafadhol. Kata Rasulullah, cangkirnya lebih banyak dari bintang di langit. Ya. Rasanya lebih manis daripada madu. Kata Rasulullah, "Man syariba minha fala yadma'u abada." Yang minum itu 1 teguk tidak akan haus selamanya. Di riwayat yang lain, yang minum air telaga tidak akan hitam wajahnya selamanya. Saat kita perlu sunblock jemaah untuk menghindari sinar matahari, ya, yang jaraknya 150 juta, itu pun masih hitam, tidak mempan. Barang siapa yang minum air telaganya Rasulullah tidak akan haus selamanya, wajahnya tidak akan hitam selamanya. Indikasi nih, orang yang lolos masuk bisa minum air telaganya Rasulullah, dia akan masuk surga. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Rasulullah SAW ngasih tahu siapa mereka-mereka yang masuk ke telaga Rasulullah duluan. Atau pengen tahu enggak? Mau tahu enggak? Kalau enggak mau tahu kita cukupkan sampai di sini. Kata Rasulullah SAW, awwalun nasi wurudan alaihi, manusia pertama yang akan masuk ke telaga Rasulullah adalah fuqara'ul muhajirin, orang-orang miskin dari kalangan kaum muhajirin. Asy'athu ru'usa, yang rambutnya berantakan-berantakan, tidak punya sisir, tidak punya uang untuk beli sabun atau sampo perbaiki rambutnya. Waddurusu thiyaba, orang-orang yang bajunya jelek, kusut, tak pernah dicuci, tak pernah disetrika, tak punya uang untuk cuci baju, tak punya apalagi nyetrika. Alladzina la yankihunal mutanaimat, yang kalau minta anak-anak orang kaya itu ditolak. Fuqara'ul muhajirin,
miskin, ketok rumahnya orang, saya mau nikah sama putrinya, bawa fulus berapa? 30 juta. Anaknya tidak mau, padahal anaknya mau. Dibilang tidak mau, ditolak. Wala tuftahu lahumus sunnah, dan yang tidak diterima kalau datang ke rumah orang. Lagi duduk-duduk, ya, ada dia datang, bubar duduk-duduk, ayo pergi. Miskin, bau, tak punya apa-apa, nanti minta-minta, ditinggal sama teman-temannya. Ini orang-orang yang pertama kali besok minum air telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah subhanahu Allah, hadis ini pernah disampaikan kepada seorang Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah Bani Umayyah, yang mana kita tahu, siapa yang tidak kenal sama Umar bin Abdul Aziz, menjabat selama 2 tahun, yang bisa menstabilkan seluruh masalah yang ada pada waktu itu, perekonomian, kemiskinan, semua dientaskan sama beliau. Sampai dikatakan domba sama serigala duduk berdekatan, tidak saling ribut satu dengan yang lain. Dari saking makmurnya, Allah turunkan kemakmuran. Dari saking amanatnya beliau menjadi khalifah. Yang saat dipilih sama umat, Umar bin Abdul Aziz, kamu yang jadi khalifah, ya baca suratnya dari khalifah sebelumnya. Engkau yang jadi khalifah, dia bilang, saya tidak mau. Sampai pingsan jemaah. Pingsan. Dibangunin, Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, bangun lagi. Hah? Anak Amirul Mukminin? Pingsan lagi. Dia tidak mau jadi khalifah. Anak, jangan anak. Kita mau kamu yang jadi pemimpin kita. Kita mau engkau yang jadi khalifah. Sekarang pasang foto, cobloslah saya. Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, dibilang yang menjabat sebagai khalifah setelah meninggalnya khalifah sebelumnya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Kaget dia, pingsan jemaah. Dibangunin, Amirul Mukminin, bangun dia, hah? Amirul Mukminin, pingsan lagi. Tidak mau. Silahkan kalian, jangan pilih saya. Kata umatnya, kita mau kamu. Ya. Beliau pernah bertanya kepada seseorang sahabat atau kepada seorang yang ada di zamannya. Kata beliau, "Ballighni anka hadits tuhaddithu an Thuban an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tolong sampaikan kepada anak hadis tentang telaganya Rasulullah yang langsung disabdakan oleh Rasulullah SAW. Hadis yang terkenal dari sahabat yang mulia Thuban radhiyallahu anhu. Coba sampaikan kepadaku. Gimana kata Rasulullah? Siapa yang masuk ke telaga duluan? Dia pengen tahu. Dia kasih tahu. Hadis Nabi yang kita baca tadi, ya lebih airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Ya, apalagi? Ya, lebih wangi dari misik, jumlah cangkirnya lebih banyak dari bintang di lautan dan seterusnya. Terus kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, awalun nas, yang masuk pertama kali ke telaga itu sifatnya ada 4. Umar bin Abdul Aziz pengen tahu, anak mau masuk duluan, kata Umar bin Abdul Aziz. Kasih tahu ada 4 itu. Yang pertama rambutnya aut-autan, berantakan. Yang kedua, tidak menikahi mutanaimat, tidak menikahi wanita-wanita kaya. Sudah sampaikan tadi? Belum, ada 4. Yang pertama, tidak menikahi wanita-wanita kaya. Kalau datang ke rumah orang suka ditolak, tidak disukain sama banyak orang. Ya. Rambutnya berantakan, bajunya lusuh. 4. Saat disebut yang pertama, tidak menikahi wanita kaya. Ya Allah, kata Umar bin Aziz, istri anaknya orang kaya. Yang kedua, tidak dibukakan pintu. Ya Allah, anak khalifah. Datang kemana-mana disambut luar biasa sama orang. 2 anak bisa sudah. Yang ketiga sama keempat apa? Dikasih tahu. Bajunya compang-camping, rambutnya berantakan. Mulai hari ini, anak tidak mau cuci baju anak tidak mau sisir rambut. Supaya besok masuk telaga duluan. Subhanallah, tidak sampai 2 tahun atau hanya 2 tahun beliau diracun, ya, titipan orang luar yang benci sama dia karena terlalu adil, yang biasa minta riswah, minta sogokan, minta fulus, tidak dikasih sama dia, tidak suka. Ya,
Akhirnya diracun, meninggal dunia beliau. Lihat jemaah. Ya. Kalau kita ditanya, mau atau tidak masuk telaga Rasulullah, semuanya mau. Tapi pantaskah kita masuk telaga Rasulullah? Yang tahu jawabannya cuma kita sendiri. Yang jelas Rasulullah akan datang di sana, akan menunggu kita semua. Namun Rasulullah tidak cukup mensifati telaganya dengan apa yang sudah kita sebutkan. Rasulullah bilang akan datang kelak dari umatku, di riwayat yang lain sahabat-sahabatku yang aku kenal sama dia, aku tahu itu adalah umatku, tapi sama malaikat didorong tidak boleh masuk ke telaga. Kata Rasulullah, ummati, itu umatku. Di riwayat yang lain, ashabi, sahabatku. Katanya para malaikat, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang sudah mereka buat setelah peninggalanmu. Ada yang murtad, ada dari kalangan umatnya yang bikin pola beragama yang baru, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hati-hati, orang-orang seperti ini diancam oleh Rasulullah tidak bisa minum telaganya Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan para jemaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.